Dasar iman Kristen adalah menyembah Tuhan yang esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Apa makna esa dalam konsep agama Kristen? Allah yang ada di Alkitab adalah Allah yang hidup. Ia bukan benda mati yang hanya memiliki satu unsur saja. Menurut keterangan Alkitab, Allah menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Firman-Nya dan Roh-Nya. Ketiga ini adalah satu kesatuan yang disebut esa. Dari kata Elohim kepada Tuhan yang ditulis oleh Musa di kitab Kejadian 1 ayat 1-31, sudah mengindikasikan bahwa Dia yang esa adalah gabungan dari beberapa pribadi. Penjelasan teologis sudah banyak disampaikan oleh para pendeta atau romo, beserta dengan ayat-ayat pendukungnya. Misalnya, Allah Tritunggal oleh pendeta Ezra Soru pada videonya, seperti di bawah. Allah Tritunggal, oleh Romo Daniel Biantoro, PhD, pada videonya. Dan beberapa sumber yang lain. Dalam video ini saya akan menjelaskan pribadi Allah yang Tritunggal dari sudut pandang lain, yaitu dari keberadaannya dan kehadirannya. Pribadi pertama. Alkitab mengatakan bahwa manusia tidak dapat melihat Allah dan tidak ada yang sama seperti Dia. 1. Manusia tidak dapat melihat Allah. 1 Timotius 6 ayat 16, Keluaran 33 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 12, dan 2. Tidak ada yang sama seperti Allah. 2 Samuel 7 ayat 22, Yesaya 46 ayat 5. Pribadi kedua. Alkitab mengatakan bahwa manusia dapat melihat dan berbicara dengan Allah. Manusia dapat melihat dan bertemu dengan Tuhan. Kejadian 26 ayat 2 dan seterusnya, Keluaran 33 ayat 11 dan pasal 3 ayat 2, Bilangan 12 ayat 8, Ayub 42 ayat 5, Amos 7 ayat 7, dan pasal 9 ayat 1, dan kitab Injil. Dalam kehadirannya, Dia disebut malaikat Tuhan atau utusan, tetapi sesungguhnya Dia adalah jelmaan Allah. Allah yang menemui Abraham dan Musa disebut malaikat Allah atau Tuhan, tetapi sesungguhnya Dia adalah Allah itu sendiri. Yesus disebut utusan Allah, tetapi sesungguhnya Dia adalah Allah itu sendiri. Pribadi ketiga. Dia dapat berdiam di hati umatnya dan berbicara serta memimpin umatnya ke dalam seluruh kebenaran. Dia dapat berdiam di hati umatnya. Yesaya 63 ayat 11, Yohanes 14 ayat 17. Ia akan memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus, ia akan memimpin umatnya ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Kedatangan Firman Tuhan ke dunia ada dua cara, yaitu melalui penampakan manusia, api dan tiang awan, dan yang kedua Dia datang dalam wujud manusia, karena bertujuan untuk menggenapi hukum Taurat. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Setelah Yesus naik ke surga, kembali kepada kemuliaan Bapa, maka Bapa mengutus Roh Kudus kepada umatnya untuk menyertai mereka sampai selama-lamanya, dan memberitahukan apa yang diterimanya dari Yesus. Selengkapnya, ayat-ayatnya yang menunjuk kepada setiap pribadi Tuhan, adalah seperti berikut ini. Pribadi pertama. Bapa atau keberadaan. Pribadi yang pertama. Yang pertama, manusia tidak dapat melihat Allah. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri.
Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Yang kedua, tidak ada yang sama seperti Allah. 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Ayub 11 ayat 7-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudera. Pribadi yang kedua. Firman yang diutus. Pribadi yang kedua. Dia datang dengan menjelma seperti manusia. Kejadian 26 ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kejadian 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Bilangan 12 ayat 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amos 7 ayat 7. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Amos 9 ayat 1. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah, dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang, tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Dia yang datang kepada manusia disebut malaikat Tuhan atau utusan Tuhan, padahal sesungguhnya dia adalah Tuhan. Dia yang datang disebut malaikat Tuhan. Tuhan yang datang kepada manusia, di dalam perjanjian lama sering disebut sebagai malaikat Tuhan. Misalnya, Kejadian 16 ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Tetapi kemudian Hagar menamakan dia Tuhan. Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi, sebab katanya,
Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Contoh yang lain, dia disebut malaikat Tuhan tetapi kemudian dia disebut Tuhan. Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya, Tuhan. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah, semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Tetapi sosok tersebut sebenarnya adalah Tuhan. Kejadian 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya, Allah. Kejadian 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Yesus juga disebut utusan Bapa. Pernyataan Yesus sebagai utusan Bapa, atau Allah, bisa dibaca pada ayat yang terdaftar di bawah ini. Tetapi Yesus juga mengakui bahwa ia adalah Allah. Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia, atau Mesias, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah dia, Tuhan, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu, bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yohanes 13 ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya, bahwa akulah dia. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia. Yohanes 12 ayat 45, pasal 14 ayat 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yohanes 14 ayat 7, Yohanes 8 ayat 19b. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Dan lain-lain. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Pribadi ketiga, Roh Kudus atau Roh Allah. Disebut penolong yang lain, Roh kebenaran atau Roh Kudus. Bapa mengutus seorang penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapa mengutus seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 14-15. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Allah sendiri berkata, Rohku. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Allah memiliki 7 roh. Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan lain-lain. Siapa Allah yang tidak kelihatan dan siapa Dia yang kelihatan? Siapa Allah yang mengutus dan siapa Dia yang diutus, tetapi berasal dari Dia sendiri? Mengapa di perjanjian lama, Dia yang berfirman disebut malaikat Tuhan, dan di kitab Injil Yesus juga disebut utusan Allah? Dia yang disebut malaikat atau utusan Allah, adalah firman-Nya atau anak tunggal Allah. Di kitab Injil ada tertulis, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sosok pribadi jelmaan Allah adalah firman-Nya, yang datang ke tengah-tengah manusia dan bersabda. Firman itu adalah pikiran dan kehendak Allah. Dalam diri manusia, pikiran dan kehendak itu disebut jiwa, sukma atau batin. Jiwa, sukma dan batin ini merupakan tubuh roh manusia ketika masih hidup. Pikiran atau jiwa ini bisa kita kendalikan dan perintahkan untuk tujuan tertentu. Bukankah Anda pernah mendengar, hipnotis, tenaga pikiran, dan kekuatan batin? Bukankah pikiran dan batin tersebut berkaitan dengan tubuh roh yang dimiliki manusia? Oleh karena itu, tubuh roh kita dapat dikendalikan melalui pikiran kita. Perbuatan dosa oleh karena pikiran kita adalah beban yang ditanggung oleh tubuh roh kita di akhirat. Oleh karena itu, Yahweh atau Yesus adalah firman-Nya yang diutus ke alam manusia, adalah mirip dengan jiwa pada manusia sebagai tubuh roh di alam roh. Bukankah firman-Nya yang datang ke dunia juga atas kendali Bapa? Yesus berkata, Aku berkata-kata sesuai dengan perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49. Aku hanya melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34, pasal 6 ayat 38. Relasi Bapa, Firman dan Roh Allah adalah esa. Tiga sinar yang berbeda, yang menghasilkan 7 warna. Gambar di samping ini dibuat berdasarkan keterangan dari Alkitab, yaitu 1. Allah adalah terang. 2. Yesus adalah terang. 3. Kalau Allah dan Yesus adalah terang maka tentu rohnya memiliki terang. Dengan demikian baik Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah terang.
Dari terang Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, ternyata Allah juga memiliki 7 roh, yang ditunjukkan oleh warna-warna gambar tersebut. Wahyu 4 ayat 3. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu, itulah ketujuh roh Allah. Yahweh yang datang kepada Abraham, Musa, dan lain-lain, disebut malaikat Allah atau Tuhan, sebab dia adalah firman-Nya yang diutus. Walaupun disebut malaikat Allah, tetapi sesungguhnya dia adalah Allah atau Tuhan. Demikian juga akan Yesus disebut utusan. Yahweh disebut utusan Allah. Ketika Allah menyatakan diri kepada manusia, firman-Nya datang dalam wujud manusia, yang disebut malaikat Tuhan atau utusan. Yesus juga disebut utusan Allah. Maria mengandung dari Roh Kudus Allah. Setelah cukup umur, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus.